Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ciptawati Dwi Putri dari semester 3 kelas C Manajemen Fakultas Ekonomi dengan NPM 612010124048. Baik, dalam video ini adalah video tugas mata kuliah Manajemen Operasional pada materi ke-6, yaitu Desain Barang dan Jasa. Dengan dosen pengampu Ibu Azatillah. Di sini saya akan menjelaskan tentang Host of Quality. Sedikit penjelasan tentang Host of Quality yaitu apakah fungsi-fungsi yang kita sediakan sesuai dengan keinginan pelanggan dan apakah pelanggan itu puas. Jadi, menghubungkan keinginan pelanggan dan bagaimana perusahaan memenuhi keinginan tersebut. Yang pertama, warna putih yaitu apa yang diinginkan konsumen. Yang pertama ada desain modern dan menarik. Yang kedua, nyaman dipakai dalam waktu lama. Ketiga, ringan dan fleksibel. Keempat, daya tahan dan kekuatan bahan. Kelima, harga sesuai kualitas. Nah, dan di sini juga ada peringkat kepentingan konsumen. Di desain modern dan menarik diberikan peringkat kelima karena orang lebih memilih desain yang modern dan bagus. Yang kedua, nyaman dipakai dalam waktu lama. Diberikan peringkat 5 karena konsumen lebih memilih sepatu-sepatu yang nyaman dipakai dalam waktu lama. Yang ketiga ada ringan dan fleksibel, diberi peringkat 3 karena konsumen lebih memilih desain yang bagus dibandingkan dengan ringan dan fleksibelnya. Keempat, daya tahan dan kekuatan bahan diberikan peringkat kelima karena konsumen lebih memilih sepatu dengan daya tahan yang lama dalam penggunaannya. Dan yang terakhir, harga sesuai kualitas diberikan peringkat keempat karena konsumen memilih sepatu dengan bahan dan harga yang sesuai. Selanjutnya, step kedua yaitu bagaimana perusahaan memuaskan konsumen. Yang pertama ada pemilihan bahan, yaitu ada kulit sintetis karet EVA. Yang kedua teknologi sol. Yang ketiga desain dan ergonomi bentuk kaki. Yang keempat berat sepatu. Yang kelima kualitas jahitan dan finishing. Yang keenam ventilasi udara yang baik. Setelah kita menentukan apa yang diinginkan konsumen dan ini perusahaan, maka akan nantinya memenuhi keinginan konsumennya. Step ketiga yaitu hubungan antara konsumen dan perusahaan. Di sini desain modern dan menarik berhubungan sedang dengan pemilihan bahan karena bahan membantu tampilan visualnya. Terus desain modern dan menarik juga berhubungan sedang dengan kualitas jahitan dan finishing karena jahitan rapi memberikan estetika. Kedua, nyaman dipakai dalam waktu lama. Berhubungan sedang dengan desain dan ergonomi bentuk kaki. Karena bentuk sepatu, ergonomi atau kenyamanan adalah faktor utama kenyamanan agar mengurangi tekanan, kemampuan menopang kaki dan menghindari lecet. Terus, nyaman dipakai dalam waktu lama berhubungan dengan berat sepatu karena mempengaruhi saat berjalan lama. Nyaman dipakai dalam waktu lama berhubungan
rendah dengan ventilasi udara baik, karena di beberapa sepatu terdapat bulatan kecil untuk ventilasi udara masuk. Terus yang ketiga, ringan dan fleksibel, berhubungan sedang dengan teknologi sol, karena sol yang tahan lama biasanya lebih tebal dan lebih berat. Ringan dan fleksibel berhubungan dengan berat sepatu, berhubungan rendah karena berat sepatu kurang diperhatikan karena orang lebih memilih desain yang bagus. Terus daya tahan dan kekuatan bahan berhubungan kuat dengan kualitas jahitan dan finishing, karena jahitan mempengaruhi kekuatan sepatu, tetapi tidak sepenuhnya. Terakhir, harga sesuai kualitas berhubungan sedang dengan pemilihan bahan, karena bahan bagus cenderung lebih mahal, tetapi konsumen menilai kualitas bukan hanya dari bahan. Lanjut step keempat, yaitu interrelationship atau hubungan antara perusahaan. Di sini ada pemilihan bahan berhubungan kuat dengan berat sepatu, karena jenis bahan yang digunakan secara langsung menentukan seberapa ringan atau berat suatu sepatu tersebut. Yang kedua ada teknik sol, berhubungan kuat dengan desain dan ergonomi bentuk kaki, karena sol adalah bagian yang langsung menopang beban tubuh dan struktur dasar sepatu. Teknologi sol juga berhubungan kuat dengan kualitas jahitan dan finishing, karena sol dipasang ke upper sepatu sangat menentukan kekuatan, kerapihan, dan daya tahan keseluruhan produk. Selanjutnya, desain dan ergonomi bentuk kaki berhubungan kuat dengan kualitas jahitan dan finishing, karena jahitan mempengaruhi bentuk dan kontur sepatu. Yang terakhir, desain dan ergonomi bentuk kaki juga berhubungan dengan ventilasi udara yang baik, karena untuk mempengaruhi kenyamanannya. Step kelima yaitu analysis of competitor atau pesaing. Di sini ada good itu baik, fair itu sedang, dan poor itu buruk. Di sini ada Puma dan ini Nike. Yang pertama ada desain modern dan menarik. Menurut saya, Puma kurang menarik dibandingkan dengan Nike dan Adidas. Yang kedua, nyaman dipakai dalam waktu lama. Menurut saya, keduanya sama-sama nyaman dipakai dalam waktu yang lama. Yang ketiga, ringan dan fleksibel. Menurut saya, Puma dan Nike keduanya ringan dan fleksibel. Keempat, daya tahan dan kekuatan bahan. Menurut saya, Puma lebih buruk dibandingkan dengan Nike dan Adidas. Yang terakhir, harga sesuai kualitas. Menurut saya,
harga sepatu Puma lebih relatif murah dibandingkan sepatu Nike dan Adidas. Selanjutnya, kita akan menghitung matriks ini. Sebelumnya, lingkaran titik hubungan tinggi diberi nilai 5. Lingkaran saja hubungan medium diberikan nilai 3. Dan titik hubungan rendah diberikan nilai 1. Sekarang kita hitung. Yang pertama 5 dikalikan dengan 3. Terus 4 dikalikan dengan 3. 5 kali 3 yaitu 15 dan 4 kali 3 yaitu 12, totalnya 27. Kedua, 3 dikalikan dengan 3 yaitu 9. Yang ketiga, 5 dikalikan dengan 3 yaitu 15. Yang keempat, 5 dikalikan dengan 5 yaitu 25. Dan 3 dikalikan dengan 1 yaitu 3, yaitu 25 ditambah dengan 3 yaitu 28. Yang kelima, 5 dikalikan dengan 3 dan 5 dikalikan dengan 5 yaitu 5 dikali 3 15 dan 5 dikali 5 yaitu 25, totalnya ada 40. Yang terakhir, 5 dikalikan dengan 1, totalnya 5. Yang keenam, di sini ada nilai target atau atribut teknis. Pertama, ada berat sepatu kurang lebih 0,35 kilo. Yang kedua, daya tahan sol lebih dari 80% setelah 500 kilo pemakaian. Yang ketiga, sirkulasi udara lebih dari 75%. Yang keempat, elastisitas bahan 2-3 kali lipat. Yang kelima, desain ergonomis, fitnya 90%. Yang terakhir, kenyamanan bantalan lebih dari 8 atau 10 uji subjektifnya. Di sini juga ada evaluasi teknik. Di sini ada Puma, Nike, dan Adidas. Puma yaitu dengan berat 0,36 kilo, Nike 0,33 kilo, dan Adidas 0,38 kilo. Selanjutnya ada daya tahan sol. Puma 78%, Nike 88%, dan Adidas 85%. Sirkulasi udara. Puma 72%, Nike 85%, dan Adidas 80%. Yang keempat, elastisitas bahan. Puma 2,5 kali lipat, Nike 3 kali lipat, dan Adidas 2,8 kali lipat. Desain ergonomis. Puma good, Nike sedang, dan Adidas good atau baik. Kenyamanan bantalan, semua produknya ok atau bagus. Terakhir, step ke-7 yaitu grafik.
grafik ini yang pertama ada target ada berat sepatu kurang lebih 0,35 kilo, daya tahan sol lebih dari 80%, sirkulasi udara lebih dari 75%, elastisitas bahan 2-3 kali lipat, desain ergonomis, fitnya 90%, dan kenyamanan bantalan lebih dari 8 atau 10. Di sini ada Adidas, Puma, dan Nike. Tiga ini baik, 2 ini sedang, dan 1 ini buruk. Jadi berat sepatu diduduki pada perusahaan A atau Adidas, yang kedua Puma, yang ketiga Nike. Daya tahan sol pertama ini ada Nike, kedua Adidas, dan ketiga Puma. Sirkulasi udara pertama Nike, kedua Adidas, ketiga Puma. Elastisitas bahan yang pertama yang paling bagus yaitu ada Nike, kedua Adidas, dan Puma. Yang keempat, desain ergonomis, fit 90%. Ada Adidas, Puma, terus yang keduanya Nike. Kenyamanan bantalan lebih dari 8 atau 10. Semuanya ini bagus atau di peringkat ke-3. Jadi Adidas dari sini ke sini dan ke sini. Yang Puma sini, naik sini dan sini. Terakhir Nike dari ini ke sini dan ini. Jadi di antara 3 perusahaan ini yaitu Adidas, Nike, dan Puma, yang paling unggul yaitu diantaranya Nike. Yang kedua perusahaan Adidas, dan yang terakhir yaitu Puma. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf atau ada salah-salah kata jika kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.